Dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu. Tapi kita tidak boleh ekonomi kita menjadi turun. Ini akan jauh lebih berat kalau kita tidak bisa secara bersama-sama kita bisa jalan. Ini artinya kita kemampuan keuangan kita juga agak berat. Saya minta kalau itu terjadi segera kita bisa diskusikan. Saya juga berharap kalau camat menemukan, tolong setelah ini para camat komunikasi dengan para lurah untuk mengkomunikasikan apa yang saya sekarang ini sampaikan. Saya minta ada satu staf yang tiap hari yang mantau nanti perekonomian untuk mengecek harga-harga pasar. Begitu harga itu naik di luar wajaran, Pak Ebi langsung minta Bu Wiwi untuk operasi pasar langsung para distributor. Jadi saya berharap tolong kami dibantu, karena jangan sampai saya mau cek apakah stok kebutuhan pangan kita itu bisa untuk berapa bulan. Saya berharap itu tidak ada keluhan di Surabaya. Saya mohon bantuan para distributor untuk bersama-sama sekali lagi kita jaga kota ini, karena itu ada rangkaiannya. Begitu ada PHK, kemudian ada pengangguran, maka itu ada kaitannya dengan kejahatan. Jangan sampai kota kita menjadi tidak aman. Misalkan distributor, Bu, kami kesulitan angkutan, kita akan bantu dengan angkutan kita, Pak. Kita akan bantu dengan angkutan kita, truknya Satpol PP, truknya Linmas, mungkin truknya PU apa, untuk membantu mendistribusikan ini. Saya tidak mau, sekali lagi, saya tidak mau itu kemudian ada masalah. Para distributor tahu, kalau tahu saya tolong di jempolnya diangkat. Mengerti nggih? Tolong bisa dibuka kameranya. Tolong view-nya semua. Ya. Bisa nggih? Tolong bisa, tolong dicek nggih, matur nuwun. Tolong dicek juga misalkan bahan bakar. Tolong dicek bahan bakarnya. Bahan bakar. Kalau ragu sudah nulis surat ke saya, masalahnya apa? Kita harus pastikan bahwa Surabaya tidak ada masalah, terutama tentang kebutuhan pokok. Rasanya kalau di pasar sudah mulai gerak. Betul ya Bapak Ibu sekalian, tolong kalau betul saya diacungi jempol, bukan jempol untuk saya, tapi betul ini. Yang mau ditanyakan ke saya, monggo. Yang terhormat Ibu Risma, yang saya tanyakan, kalau ada masalah di lapangan, bagaimana caranya untuk mengirim surat kepada Bu Risma, atau ada hotline yang bisa menerima keluhan-keluhan pengusaha begitu, Bu? Baik, Pak, saya siapkan hari ini, Pak, untuk hotline untuk keluhan para pengusaha. Saya siapkan hari ini. Saya akan siapkan tim untuk tindak lanjuti secepat mungkin. Kalau ini mungkin kita masih bisa, karena bukan darurat, mungkin bisa besoknya kita selesaikan. Jadi artinya kalau itu di jam kerja, kita akan selesaikan jam kerja, Pak. Siap. Begitu ya, para distributor, saya matur nuwun, dan saya sekali lagi karena ini waktunya tiba-tiba bersamaan dengan DPR, sehingga saya harus juga daring dengan DPR. Saya mohon maaf nanti kenapa saya butuh pecamat, tolong dikontrol. Masalahnya kota-kota di sekitar kita itu sebagian besar itu industri, dia basicnya. Tapi permasalahannya di sekitar kita itu ada kawasan industri yang dia berhubungan dengan ekspor. Kalau ekspor ini turun karena dia ada resesi ekonomi, ini produktivitasnya turun, bahkan mungkin berhenti. Saya ingin menyampaikan kenapa jangan sampai
Kemudian ini terjadi PHK. Itulah kenapa saya minta tolong para camat semua cek, kalau ada usaha cek izinnya. Kalau misalkan yang orang Surabaya kasih izin dia, yang UMKM. Kalau dia sudah permanen tempatnya, warkop-warkop itu bagus-bagus sekali, saya minta camat memberikan izin yang orang Surabaya. Itu gratis itu UMKM, betul Bu ya? Kasih izin dia. Tapi kalau yang dia dari luar kota, aku kemarin tandes berapa? Sukamanunggal berapa nemukan? Betul kan? Kalau tidak ada izinnya, no. Ya. Supaya kuenya ini bisa tetap dinikmati. Karena kuenya udah turun. Paham ya? Paham semua? Ya. Jadi teorinya begitu. Kalau ini kuenya sudah turun, dimakan orang banyak lagi, kita bisa kelaparan. Meskipun kita jaga sebenarnya kondisinya kita lebih bagus, tidak resesi. Yang UMKM kan gratis. Oke, gitu ya? Gratis ya? Nah, makanya nggak ada biaya. Oke, jadi camat langsung informasikan warung ini karena dia permanen sudah. Dia tempatnya bukan PKL maksudnya. Ngerti ya? Kalau PKL nanti aku pikirkan lagi. Tapi ini yang permanen. Banyak sekali itu tumbuh. Jadi langsung aja diinformasikan ke Pak Taswin, namanya siapa, pemiliknya, pengelolanya siapa, alamatnya mana. Udah kan? Gitu aja kan Pak Taswin? 1 jam selesai. Oke ya? Oke, yang warga Surabaya tolong lindungi. Kalau dia kecil, jangan lihat itunya. Lah kalau dia kecil, oh Bu, rumahnya bagus. Rumahnya bagus karena PHK, terus dia usaha, ya biar aja kasih. Paham ya? Paham ya semuanya? Ya, termasuk pengamanan di Tugu Pahlawan, tolong kecamatannya siapa? Camatnya? Bubutan semua, Timur Barat Bubutan. Oke, tolong komunikasi dengan Satpol, tolong diminta masuk. Saya minta jam 5 pagi sebelum mereka gelar, tolong dicek KTP-nya. Ya, paham ya? Saya tidak mau kue kita, gimana saya UMKM, ya, saya orang Surabaya, saya ya usahanya pas-pasan habis itu. Kemudian ada modal besar, pasti kalah lah kami. Paham ya? Paham semua? Ya, saya minta Pandeglang sisi barat, kecamatannya Sopo itu. Ya, Pak Buyung jaga di Pandeglang Barat. Bu Linda jaga di Pemuda sini sampai di jalan apa? Keputaran. Ayun, sorry. Gubeng itu jalan kecamatan apa? Jalan Gubeng. Kecamatan Gubeng. Oke, Gubeng jaga di sana. Ya, Gubeng jaga di sana. Tolong juga yang Pabean Cantikan. Tolong jangan, saya tidak mau tambah. Ngerti ya? Karena kalau tambah, itu yang royok itu semakin gede. Semakin sulit nanti cari makan. Mengerti ya? Paham ya maksudku? Jadi jangan semakin banyak. Saya tidak mau semakin banyak. Karena kemudian kita jadi tempat untuk, ya tadi itu. Ngerti ya maksud saya? Mengerti ya maksud saya? Karena tidak ada manajemen sehingga kemudian kita jadi tempat. Saya tidak mau itu. Tolong kontrolnya yang kuat. Tolong ingatkan seluruh staf. Tidak boleh megang dia. Udah kalau ngasih taruh gini, plak gini. Ini sopan model baru. Kalau gini kamu kasihkan gini ngerangkul, itu tidak sopan sekarang ini. Kenapa? Karena kita menjadi sakit.
Sopan model baru ya ditaruh ini, plug gini. Paham ya semua? Aku lihat loh laporanmu. Ya, aku lihat loh laporannya Pak Camat. Jangan dikira nggak lihat loh aku. Ya, jadi saya tidak mau sekali lagi. Tidak ada berpegangan. Saya nggak mau itu lagi. Kenapa? Karena ini bahaya sekali. Aku berkali-kali mengingatkan, masih aja begitu. Kasih tahu stafmu, kalau sakit itu nular keluarganya. Iya kalau keluarganya kuat. Kalau nggak kuat, jangan kemudian kita nolong orang lain, kita sendirinya kena masalah. Ya. Tolong aja dibaleni tenan loh ya ini. Sekarang ini banyak tumbuh UMKM baru yang itu memang kita tahu rata-rata bentuknya seperti warung kopi, macam-macam. Nah, saya minta udah kita berikan izin untuk yang warga Surabaya. Nah, kemudian yang tidak ada izin kita juga akan harus lakukan tindakan tegas supaya apa namanya kita bisa pantau sebetulnya apa potensi itu berapa, karena setelah itu kan kita akan tahu dia akan kemudian menjadi besar atau mati. Nah, kalau menjadi mati itu karena apa begitu. Itu yang kita tekankan ke camat. Nah, kemudian yang berikutnya itu untuk antisipasi, karena terus terang camat lurah ini tiap malam mereka gerak. Jadi saya juga kita harus bagaimana secepatnya ini bisa diputus mata rantai ini dan kemudian kita bisa bebas gitu, karena kalau enggak ini melelahkan sekali sampai kapan gitu kan. Nah, ini juga tadi ada cara misalkan bagaimana melakukan denda kalau tidak menggunakan masker, satu. Yang kedua ini tadi antisipasi saya sudah diskusikan bagaimana kalau dia datang dari luar kota. Nah, kalau warga Surabaya kan kita sudah nggak ada masalah, kita bisa lakukan swab jam 24 jam kita bisa lakukan di Lapesda. Sebelum misalkan aku pergi keluar kota, nah sebelum aku masuk ke rumah supaya kita aman, itu kan aku kan warga Surabaya, aku kembali ke kota Surabaya. Nah, kita lakukan swab Lapesda 24 jam kita bisa jaga dan itu gratis untuk warga Surabaya. Untuk yang bukan warga Surabaya, kita akan buat edaran gitu. Sebaiknya kalau dia nerima tamu atau apa dari luar, maka sebaiknya memang dilakukan swab. Sekarang rapid sudah nggak ada lagi, jadi kita lakukan swab. Masalahnya sebetulnya kita bisa lakukan, harga reagennya itu sekitar 500.000, kita bisa misalkan bayar 600.000. Kalau di tempat lain kan sampai 1 juta sekian. Cuman masalahnya kita baru pelajari apa perda kita membolehkan untuk itu. Nah, tapi kalau untuk warga Surabaya kita sudah siapkan gratis 24 jam. Seperti itu. Jadi ini penekanan saya kepada camat, terutama untuk menjaga ekonomi, stabilitas ekonomi di Surabaya gitu. Karena mereka lah yang di lapangan. Bu, mungkin dari sektor ekonomi apa sih Bu yang sampai saat ini masih belum bergerak? Sebetulnya semuanya bergerak. Cuman masalahnya tuh di Surabaya kan geraknya tuh kan bidang jasa sama perdagangan. Rata-rata di situ gitu. Sebetulnya kalau kita udah hampir semua sudah laporan, sudah bergerak lah. Cuman kan ini kuenya kan turun, daya beli masyarakat kan memang turun gitu. Nah, yang kita khawatir itu kan impact pada industri-industri yang kemudian tidak bisa ekspor. Nah, kemudian mereka menutup perusahaannya. Nah, ini kan kemudian ada pengangguran baru yang itu harus kita antisipasi supaya Surabaya tetap kondusif. Karena kalau kemudian diserbu dengan pekerja, kemudian kuenya nggak ada, itu kan sangat rawan gitu untuk keamanan kota juga gitu. Jadi ini yang sedang kita antisipasi, terutama kenapa kita komunikasi dengan kecamatan. Oke? Apa? Tadi denda Bu gimana? Denda, ya ini lagi kita bahas untuk dendanya berapa, kemudian mekanisme bagaimana gitu. Mekanismenya bagaimana.
untuk misalkan masuk ke kas daerah bagaimana gitu. Kalau biasanya kan kalau denda itu aku nggak ngerti, ini masih lagi dibahas mekanismenya. Itu biasanya kan dibawa ke pengadilan, kemudian pengadilan transfer ke pendapatan daerah. Nah cuman ini masih kita bicarakan soal itu mekanismenya, tapi pasti ada, kita akan denda itu. Nominalnya Bu, Ya? nominalnya Bu. Belum, ini masih kita bahas, tapi yang jelas kita akan denda karena secara aturan sudah memungkinkan untuk itu. Nah kemudian masalahnya yang untuk anak-anak itu seperti apa, yang dia belum punya KTP, seperti itu.